Halo, perkenalkan, nama saya Kadek Gerald Manubakta dengan NIM 21156130086. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghilangkan jerawat dengan cara alami. Sebelum itu, saya jelaskan sedikit tentang apa itu jerawat. Jerawat merupakan penyakit kulit yang terjadi akibat produksi minyak berlebih dan penumpukan sel kulit mati. Akibatnya, pori-pori tersumbat dan timbullah jerawat. Jerawat paling umum terjadi pada anak remaja dan juga dewasa muda. Gejala dimulai dari komedo hingga jerawat nanah atau benjolan besar, kemerahan, dan juga lembut. Apa saja gejala jerawat? Gejala jerawat dimulai dari munculnya benjolan berwarna kemerahan atau kekuningan karena mengandung nanah. Kedua, adanya benjolan kecil atau yang disebut juga dengan papul yang muncul di atas kulit. Yang ketiga, adanya sensasi panas atau terbakar akibatnya ada dari peradangan. Yang terakhir, timbulnya rasa gatal pada benjolan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit jenis-jenis jerawat. Jenis-jenis jerawat yang saya jelaskan di sini yaitu ada komedo putih. Komedo putih yaitu benjolan kecil yang berwarna putih atau berwarna daging. Seperti daging ya, bukan daging. Kemudian ada komedo hitam. Komedo hitam merupakan jerawat yang naik ke permukaan kulit sehingga ujung jerawat berwarna hitam. Kemudian ada papula. Papula merupakan benjolan kecil yang berwarna merah pada kulit. Di sini juga ada jerawat pasir yang biasanya kita juga sebut dengan beruntusan. Merupakan jerawat bintik kecil yang belum berkembang. Kemudian ada nodul. Nodul terjadi karena adanya peradangan yang menembus hingga ke lapisan kulit lebih dalam. Kemudian ada pastula, yaitu jerawat yang terjadi akibat komedo yang meradang. Dan yang terakhir ada jerawat batu. Itu terjadi akibat penumpukan minyak dan sel kulit mati di dalam jaringan kulit yang jauh di dalam folikel rambut. Berikut adalah gambar-gambar dari jenis-jenis jerawat yang tadi saya jelaskan. Ada whitehead atau komedo putih, blackhead atau komedo hitam, ada papul, postul, kistik atau jerawat batu, ada nodul, dan juga hormonal. Mungkin di sini ada beberapa gambar yang tidak saya jelaskan jenis jerawatnya, namun saya hanya tampilkan saja gambarnya. Dan kita lanjut dengan video yang saya tampilkan di sini merupakan fakta-fakta tentang jerawat. Mari kita saksikan bersama. Pencet sana, pencet sini. Punya jerawat mau sekecil apapun, emang tetap ganggu ya sahabat sehat? Terus kenapa ya jerawat itu bisa terus muncul? Ada yang bilang nih, kalau mengkonsumsi coklat atau kacang itu bisa bikin jerawat jadi suka muncul di mana-mana. Halo sahabat sehat, jumpa lagi. Pasti masih ada nih di antara kamu yang menduga ada nggak sih makanan dan kebiasaan yang berpengaruh pada kesehatan kulit hingga bisa menimbulkan jerawat. Nah, kalau mau tahu, subscribe channel Dokter Babe dulu ya. Dok, coba deh dok, jawab pertanyaan tadi. Emang benar mengkonsumsi coklat bisa bikin jerawatan? Sayangnya ini fakta ya sahabat sehat. Mengkonsumsi coklat dianggap dapat memperparah kondisi jerawat kamu. Nggak cuma coklatnya aja, tetapi bahan tambahan seperti susu dan gula juga memperparah kondisi jerawat. Kenapa? Karena susu dan gula dianggap dapat meningkatkan gula darah. Begitu juga dengan hormon insulin dalam tubuh. Sedangkan ada penelitian yang menunjukkan kalau kadar hormon insulin yang tinggi akan meningkatkan reaktivitas dari kelenjar minyak. Oh, jadi benar ya dok? Terus aku juga sering banget nih dengar, kalau selain coklat tadi, konsumsi kacang juga bisa bikin jerawatan ya? Nah, kalau yang ini mitos ya sahabat sehat, emang banyak sih yang menganggap kacang dapat menyebabkan jerawat. Tetapi sebenarnya bukan kacangnya yang menjadi penyebab utama dari jerawat itu sendiri. Tetapi campuran dari proses penggorengan, gula, garam, dan juga pengawet yang ada di dalamnya. Malahan ada penelitian yang menyebutkan kalau orang yang berjerawat memiliki kadar vitamin E dan antioksidan yang rendah. Sedangkan hal itu dapat ditemukan pada kacang almond.
Meskipun tidak dapat mengurangi jerawat, tetapi antioksidan dianggap sangat baik untuk kesehatan kulit kamu. Yes! Nah, kalau dari tadi ngomongin soal makanan, sekarang aku mau nanya yang lain nih, Dok. Kalau misalnya nih, aku cuma cuci muka sekali aja dalam satu hari, apakah bakal berpengaruh sama kondisi kulit termasuk menimbulkan jerawat? Hal yang ini jelas fakta ya, sahabat sehat. Mencuci muka memang sangat berkaitan erat dengan kebersihan wajah kamu. Sedangkan mencuci muka bermanfaat untuk membersihkan kotoran, debu, juga sel-sel kulit mati pada kulit kamu. Kamu dianjurkan untuk mencuci muka 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Kamu juga harus memilih sabun cuci muka yang sesuai dengan tipe kulit kamu ya. Ya, berarti selama ini aku salah dong, Dok. Terus nih, Dok, kalau para wanita kan suka banget tuh mengaitkan menstruasi dengan masalah jerawat. Tapi emang sebenarnya itu berhubungan gak sih, Dok? Hal yang ini juga fakta ya, sahabat sehat. Siklus menstruasi memang berkaitan erat dengan munculnya jerawat. Karena siklus menstruasi menyebabkan fluktuasi hormon yang dapat memicu timbulnya jerawat. Pantesan, Dok. Setiap bulan aku suka banget kedatangan jerawat yang ganggu di wajah aku. Sebel deh, jadi bikin cranky. Terus yang terakhir nih, Dok. Kalau lagi jerawatan kayak gitu, boleh nggak sih kita menggunakan produk berjenis scrub? Sebenarnya bukan nggak boleh ya, sahabat sehat. Tetapi kalau kulit kamu sedang berjerawat, melakukan scrub atau gosokan yang keras dapat menyebabkan bertambahnya peradangan atau inflamasi terhadap jerawat tersebut. Hal ini memperbesar kemungkinan jerawat meninggalkan bekas pada wajah kamu. Makanya lebih disarankan untuk membersihkan wajah dengan lembut. Oke deh, Dok. Terjawab sudah semua pertanyaan seputar jerawat yang selalu ganggu pikiran aku. Gimana sahabat sehat? Jangan sampai salah paham lagi ya. Sekarang, buat kamu yang ingin bertanya atau bahkan berkonsultasi seputar kesehatan, kamu bisa loh mengunjungi dokterbabe.com/konsultasi atau klik link pada deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa sahabat sehat. Oke, sekian dari video yang saya tampilkan. Sekarang kita lanjut ke penyebab jerawat. Di sini kita biasanya sering bertanya-tanya, kok sering banget sih ada jerawat yang timbul di wajah kita. Jadi ini adalah penyebab-penyebabnya, yaitu ada gesekan dengan benda. Di sini kita biasanya sering sekali menyentuh wajah kita dengan menggunakan tangan kita, biasanya lupa cuci tangan atau kotor. Itu yang menyebabkan timbulnya jerawat. Kemudian adanya kebiasaan merokok. Itu kan ya emang kebiasaan buruk ya. Jadi bisa jangan merokok biar jerawatnya nggak sering keluar. Kemudian ada faktor keturunan. Di sini kita biasanya juga bisa melihat dari orang tua kita, ya kalau banyak jerawat ya kita wajar aja sih juga ada jerawatnya juga karena faktor keturunan. Kemudian ada konsumsi obat yang mengandung litium, kortikosteroid atau obat anti kejang. Kemudian ada masa pubertas. Di sini kita pasti akan mengalami yang namanya timbulnya jerawat karena di masa pubertas hormon kita tidak stabil, dan di masa pubertas biasanya yang cewek-cewek nih atau yang wanita pasti mengalami yang namanya menstruasi. Jadi itu hormonnya benar-benar stabil, jadinya sering banget ada jerawat yang timbul. Kemudian penggunaan kosmetik. Di sini sih saya kurang tahu ya karena bukan cewek, tapi ini emang fakta, menggunakan kosmetik itu pasti menimbulkan adanya jerawat. Kemudian ada juga stres yang dapat memperburuk kondisi jerawat yang sudah ada. Jadi jangan stres-stres ya. Dan yang terakhir ada bakteri jenis Propionibacterium acnes yang berkembang. Kemudian cara mencegah jerawat. Bagaimana aja sih caranya? Yaitu dengan cara membersihkan riasan wajah sebelum tidur. Yang kalau yang pakai makeup harus ingat bersihin muka dulu ya. Kemudian ada mencuci muka 2 kali sehari dengan membersihkan wajah bebas dari minyak. Seperti pakai sabun wajah gitu ya. Yang cocok sama wajah kita, oke. Kemudian ada mengelola stres dengan baik, menghindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat. Kemudian juga ada menjaga kebersihan tubuh dengan selalu mandi setelah beraktivitas. Benar sekali. Kemudian juga menghindari produk kosmetik yang mengandung minyak.
Kemudian berikut adalah cara-cara menghilangkan jerawat dengan cara alami. Apa aja sih bahannya? Kita bisa menggunakan bahan dari lidah buaya. Lidah buaya dapat membantu meredakan peradangan di kulit yang muncul akibat jerawat karena mengandung bahan-bahan yang dapat menghilangkan jerawat. Caranya simpel aja, dengan cara memotong lidah buaya. Dengan cara memotong lidah buaya, menghilangkan kulitnya, kita manfaatkan lendir-lendir atau getah-getah dari lidah buaya tersebut. Kita langsung gosokkan saja ke wajah, jadikan seperti masker. Setelah kering, dibilas dan dibasuh dengan menggunakan air. Ya, itulah dibilas. Oke. Kemudian ada dari madu. Madu mengandung antioksidan di dalamnya yang meyakini mampu membersihkan kotoran dari wajah serta menjaga penyumbatan pori-pori. Jadi dengan menggunakan madu juga kita bisa manfaatkan dengan cara seperti menggunakan masker. Berarti juga udah banyak nih yang nyoba pakai madu dijadikan masker ya. Kemudian ada air lemon. Air perasan lemon mengandung asam sitrat yang baik sehingga dijadikan cara menghilangkan jerawat secara alami dan cepat. Sini juga ada teh hijau. Menggunakan teh hijau sebagai produk kecantikan dapat membantu menghilangkan kotoran serta bahan yang tidak menyebabkan kerusakan sel, termasuk jerawat. Jadi dengan semua bahan ini kita bisa gunakan atau manfaatkan dengan cara jadikan seperti masker. Kemudian pola hidup sehat. Dengan menjalankan pola hidup sehat, kita dapat menghindari yang namanya kemunculan jerawat dengan cara meredakan stres, olahraga teratur, minum air putih, makan makanan yang bergizi, dan eksfoliasi secara rutin. Jadi itulah pola-pola sehat dalam menjalani kehidupan agar terhindar dari namanya jerawat. Dan sekian dari informasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih.